Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Pratiwi, NPM 24110211128, jurusan Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek 1 mata kuliah Ekonomi Trika 1. Di sini saya akan membuat video tutorial cara mengestimasi data 7.3 edisi 5 dan data UDI di aplikasi eViews. Pastikan sebelum kalian mengolah data dari Excel ke eViews, kalian harus mendownload dulu datanya di Excel. Yang pertama, ini dengan membuka data Excel, lalu kita salin data yang ingin kita olah, yaitu variabel-variabelnya kita salin. Jika sudah disalin, kita buka eViews. Yang pertama, klik File, lalu klik New, Work Life. Untuk structure, kalian ubah jadi unstructured. Observation disesuaikan dengan jumlah data yang akan digunakan. Setelah itu, klik Quick, Empty Group, lalu klik tanda panah ke atas untuk copy data dari Excel tadi. Setelah data disalin ke eViews, langkah pertama yaitu kita akan mencari model regresi linear, yaitu dengan mengetik rumusnya ke kolom komen, yaitu ls, y, c, lk. Setelah itu klik enter, lalu akan muncul tabel regresi. Bisa dilihat di bagian bawah ada nilai R-square sebesar 0,981. Ini artinya variabel L dan K dalam model ini mampu menjelaskan variabel-variabel Y sebesar 98,1%. Sisanya hanya sedikit yang dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua, bisa dilihat di kolom probabilitas. Untuk variabel L dan K, keduanya menunjukkan angka 0,0000 karena nilainya di bawah 0,05. Ini membuktikan bahwa baik variabel L maupun K memiliki pengaruh yang sangat signifikan secara statistik terhadap Y. Setelah itu, kita klik Name untuk mengubah nama persamaannya. Tujuannya yaitu untuk membedakan jenis model. Di sini kita ubah menjadi equation. Lalu untuk mengetahui persamaan regresi dari model linear ini, kita klik View, Representation, lalu di situ tertulis Substitute Coefficient. Untuk persamaan regresi dari model ini dapat dilihat bahwa konstanta sebesar 233.621,6, lalu koefisien L bernilai positif 47,98, yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada variabel L diprediksi akan menaikkan nilai Y sebesar 47,98. Hal yang sama berlaku pada variabel K yang bernilai positif 9,95, semuanya berbanding lurus dengan Y. Jika sudah, kita kembali ke jendela utama, lalu kita masukkan rumus yang kedua atau persamaan yang kedua, yaitu untuk mencari model double log, yaitu ls log y, c log i, log k. Setelah itu kita klik enter, maka akan muncul tabel regresi. Setelah kita melihat model linear tadi, sekarang kita masuk ke hasil estimasi untuk model double log. Pertama, kita perhatikan nilai R-square-nya di sini. Angkanya ada sebesar 0,964. Ini artinya variasi dari logaritma variabel L dan K mampu menjelaskan variasi logaritma variabel Y sebesar 96,4%. Sangat tinggi dan model ini tergolong sangat fit. Kedua, kita cek tingkat signifikansi pada kolom probabilitas baik untuk variabel L maupun K. Nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,0000 karena angkanya jauh di bawah 0,5. Ini membuktikan bahwa kedua variabel bebas berpengaruh sangat signifikan terhadap Y. Setelah itu kita ubah nama model menjadi equation doubleland. Tujuannya yaitu supaya modelnya tidak tertukar dengan model lain. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita lihat persamaan regresi dari model doubleland ini. Pada persamaan regresi model ini, artinya untuk variabel L koefisiennya sebesar 0,468. Ini artinya jika variabel L naik sebesar 1%, maka variabel Y diprediksi akan naik sebesar 0,468%. Begitu juga dengan variabel K yang memiliki koefisien 0,521. Jika variabel K nilai naik sebesar 1%, maka variabel Y diprediksi akan naik sebesar 0,521%. Jika sudah, kita kembali ke jendela awal. Yang ketiga, kita akan mencari model learn log, yaitu dengan memasukkan persamaan di kolom komen, yaitu ls, y, c, log i, log k. Setelah itu klik enter untuk menampilkan tabel regresi.
Bisa dilihat pada nilai R-square yang turun menjadi 0,590 atau sekitar 59%. Selain itu, jika diperhatikan pada kolom probabilitas untuk variabel L dan K nilainya berada di atas 0,05. Ini menandakan bahwa dalam model ini variabel L dan K tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Y. Selanjutnya, ubah name menjadi equation learn log. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita lihat persamaan regresi dari model ini. Persamaan regresi pada model ini menunjukkan jika variabel L naik sebesar 1%, maka nilai Y akan naik sebesar koefisiennya dibagi 100, yaitu sekitar 130,107, begitu juga dengan variabel K. Namun karena tadi hasilnya tidak signifikan, hubungan ini tidak terlalu kuat untuk kita jadikan acuan. Selanjutnya, yang keempat, kita mencari model learn log. Caranya sama, kita masukkan persamaan ke dalam kolom common, yaitu ls log Y, C, LK, klik enter untuk melihat tabel regresi. Dapat dilihat nilai R-square-nya berada di angka 0,605, yang berarti model ini mampu menjelaskan sekitar 60,5% variasi data. Untuk variabel L memiliki probabilitas sebesar 0,152 di bawah 0,5, yang berarti berpengaruh signifikansi. Sebaliknya, variabel K nilai probabilitasnya 0,7035, sehingga tidak berpengaruh signifikansi terhadap Y. Setelah itu kita ubah nama menjadi equation log learn. Lalu klik OK. Setelah itu kita lihat persamaan regresi dari model ini. Karena modelnya log-learn, cara membacanya adalah jika variabel L naik sebesar satu satuan, maka variabel Y akan naik sebesar koefisien dikali 100%. Namun karena angka koefisiennya tertulis dalam format ilmiah yang sangat kecil, pengaruhnya secara persentase juga sangat kecil. Yang terakhir, kita mencari model anti-learn. Yang pertama, kita buka jendela equation linear, lalu klik forecast name. Di situ tetap gunakan huruf YF, lalu klik OK. Lalu kita kembali lagi ke jendela work file, lalu klik variabel YF. Nah, di sini sudah tertera untuk anti-learn-nya. Sebelum kita melakukan olah data di eViews, pastikan kita sudah memiliki dan sudah mendownload datanya terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka data mentahnya di Excel, lalu kita blok semua variabel yang akan kita olah. Setelah kita blok, kita salin. Setelah itu, kita pergi ke eViews. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik File, New, Work Life. Setelah itu, kita ubah strukturnya menjadi unstructured. Lalu untuk observation, kita 33 karena menyesuaikan dengan data yang kita pakai. Setelah itu, klik Quick, Empty Group. Setelah itu, kita klik panah ke atas, lalu kita copy data dari Excel tadi. Jika data sudah disalin, lalu kita ubah namanya menjadi grup Woody. Tujuannya agar tidak tertukar dengan variabel lain. Lalu klik OK. Selanjutnya, untuk mencari matriks korelasi, kita tetap berada di jendela grup Woody. Lalu kita klik View, lalu klik Covariance Analyze, klik Correction, lalu OK. Setelah itu akan muncul matriks korelasinya sebagai berikut. Fokus kita adalah melihat hubungan antar variabel independennya, yaitu N, P, dan I. Jika ada angka korelasi antar variabel independen yang di atas 0,8 atau 0,9, kita harus waspada terhadap gejala multikolinearitas. Di sini, korelasi tertinggi ada pada variabel N dan P sebesar 0,72, masih di bawah batas aman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data ini masih aman untuk dilanjutkan ke tahap regresi. Setelah ini kita akan mencari regresi OLS-nya, yaitu klik Object, New Object, Equation, klik OK. Lalu kita masukkan variabel di kolom berikut ini, yaitu Y, C, N, P, L, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tabel regresinya. Pada tabel ini, menunjukkan variabel N, P, dan I berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai R-square sebesar 0,618. Ini artinya ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabel Y sebesar 61,8%. Secara parsial, variabel P dan I memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel N berpengaruh negatif. Seluruh variabel independen terbukti signifikan karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Setelah itu, kita lihat persamaan regresi dari model tersebut. Pada persamaan ini menunjukkan angka konstanta sebesar 102,192, menunjukkan nilai dasar Y jika variabel lain dianggap 0. Setiap kenaikan satu satuan pada variabel P dan I akan meningkatkan nilai Y. Sebaliknya, variabel N memiliki koefisien negatif sebesar 9,074, yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada N akan menurunkan nilai Y. Model ini cukup kuat dengan nilai F statistik yang sangat signifikan sebesar 0,00003. Lalu, kita ubah namanya menjadi PERS1, lalu klik
Oke. Yang terakhir untuk mencari grafik plot, pada jendela persatu, klik View, Actual Weighted Residual, lalu pilih yang tabel. Maka akan muncul residual plotnya. Pada grafik ini menunjukkan pada garis actual nilai real data dan garis weighted nilai hasil prediksi model menunjukkan pola pergerakan yang sangat berdekatan dan selaras. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat akurasi prediksi yang tinggi dalam menebak nilai penjualan sesungguhnya. Sementara garis residual, selisih antara nilai aktual dan prediksi yang berada di bagian bawah terlihat berfluktuasi secara acak di sekitar angka 0 tanpa membentuk suatu pola tertentu. Pergerakan ini membuktikan bahwa sisaan atau error dari model telah memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga model regresi ini dinyatakan valid dan layak digunakan. Jika sudah, kita ubah namanya menjadi grafik plot. Setelah itu, klik OK.